Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sebuah teknologi yang diam-diam jadi mesin penggerak dunia digital kita. Mungkin bahkan tanpa kita sadari sama sekali. Namanya Linux. Kita mulai dari pertanyaan simple aja deh, tapi jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Pertanyaannya, apakah kamu pakai Linux hari ini? Jawabannya, hampir 100% iya. Loh, kok bisa? Gini, Linux itu ada di mana-mana. Kalau kamu lagi browsing internet, kemungkinan besar server website yang kamu kunjungi itu jalan di atas Linux. Atau kalau kamu pakai HP Android, nah itu dasarnya Linux juga. Jadi intinya gini, kalau kita ngerti Linux, itu artinya kita ngerti tulang punggung dari cara kerja teknologi modern saat ini. Terus apa sih Linux itu sebenarnya? Gampangnya, Linux itu sistem operasi, sama kayak Windows atau macOS. Bedanya, dia basisnya Unix, dan ini yang paling penting, dia itu gratis dan open source. Artinya, siapapun boleh pakai, boleh ngoprek, boleh ngubah-ngubah isinya, tanpa harus bayar sepasar pun. Nah, ini nih yang keren banget dari Linux. Fleksibilitasnya luar biasa. Dia itu bukan cuma satu hal, dia bisa jadi otak buat macam-macam perangkat. Buat komputer kita sehari-hari, bisa. Buat server yang ngurusin website dan database, jagonya. Buat layanan cloud, pasti. Bahkan apa yang ada di kantong kamu, yaitu juga Linux. Nah, karena dia sefleksibel itu, muncul deh pertanyaan berikutnya yang sering banget ditanyain pemula. Apa sih itu distro? Kamu pasti pernah denger kan nama-nama kayak Ubuntu atau mungkin Red Hat? Nah, kalau Linux itu cuma satu, kenapa kok ada banyak banget versi atau rasanya? Cara paling gampang buat ngertiin ini tuh pakai analogi resep masakan. Bayangin Linux itu resep dasar. Nah, karena resep ini open source alias resepnya bebas dibagikan, setiap koki, entah itu komunitas atau perusahaan, bisa ngambil resep dasar itu terus mereka modifikasi sesuai selera. Ada yang nambahin bumbu ini, ada yang ngurangin itu. Hasil masakan unik dari tiap koki inilah yang kita sebut distribusi atau biar keren disingkat distro. Distro itu ada ratusan loh, banyak banget. Tapi kebanyakan itu turunan dari beberapa keluarga besar aja. Misalnya ada keluarga Debian yang anaknya paling terkenal itu Ubuntu. Terus ada keluarga Red Hat yang punya versi komunitas namanya CentOS. Masing-masing keluarga ini punya ciri khas dan komunitasnya sendiri. Nah, dari sini kita jadi penasaran kan? Kenapa sih para profesional, perusahaan-perusahaan besar, banyak banget yang milih pakai Linux? Jawabannya ada di 3 keunggulan utama ini. Pertama, dan ini jelas banget, gratis. Nggak ada tuh yang namanya biaya lisensi mahal. Kedua, super stabil. Ini alasan kenapa server-server penting yang nggak boleh mati sama sekali, itu pakainya Linux. Dan yang ketiga, efisien banget. Dia bisa jalan lancar jaya, bahkan di komputer yang speknya pas-pasan sekalipun. Tapi ini bukan cuma soal teknis loh. Belajar Linux itu ibaratnya kita dapat kunci buat ngebuka banyak banget pintu karir di dunia teknologi yang permintaannya lagi tinggi-tingginya sekarang. Orang-orang yang kerja jadi misalnya DevOps Engineer atau Cloud Engineer, itu kerjaannya sehari-hari ya di depan command line Linux. Tahu kan layar hitam yang isinya tulisan-tulisan itu? Nah, disitulah mereka ngobrol sama sistem. Jadi bisa dibilang, ini tuh skill wajib buat karir teknologi modern. Oke, sekarang pasti ada yang mulai penasaran. Wah, keren juga. Terus gimana dong cara mulainya? Tenang, kabar baiknya, buat mulai itu gampang banget sekarang dan nggak perlu takut merusak komputer utama kamu. Cukup ikutin 4 langkah simpel ini. Pertama, pilih dulu distro yang gampang buat pemula, misalnya Ubuntu. Kedua, jangan langsung install, tapi coba dulu di virtual machine pakai software gratisan. Aman banget. Ketiga, coba deh jalan-jalan di dalamnya, kenalan sama sistem filenya. Terakhir, mulai deh belajar perintah-perintah dasar di terminal. Gampang kan? Jadi, intinya adalah ada sebuah tools yang super canggih dan kuat yang jadi fondasi dunia digital. Dan itu semua bisa kamu akses sekarang juga gratis. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir. Perjalanan teknologi kamu itu bisa dimulai cuma dengan 1 baris perintah. Jadi, kira-kira apa yang bakal kamu bangun?